Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jian Fadila dengan NIM C1C0191006 dari kelas R09 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS untuk mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, mengenai tujuan kerangka dasar. Tujuan kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang terakhir, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Yang pertama ada investor sekarang dan potensial, yaitu pemilik dana qard, pemilik dana syirka temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat entitas syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik atau good governance dan disiplin pasar market disiplin yang baik. Kemudian untuk asas transaksi syariah, di sini yang pertama ada persaudaraan atau uhuwah, kemudian ada keadilan atau adalah, kemaslahatan atau maslahah, keseimbangan atau tawazun, dan universalisme atau syumuliyah. Untuk karakteristik transaksi syariah, yang pertama ada transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho, kemudian prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib, kemudian uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas, tidak ada distorsi harga, serta tidak mengandung unsur yang kolusi. Adapun tujuan lainnya dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Dan yang terakhir, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana. Kemudian adapun bentuk laporan keuangan dari entitas syariah yang terdiri atas, yang pertama posisi keuangan entitas syariah, informasi kinerja entitas syariah, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, informasi lain, serta catatan dan schedule tambahan. Untuk asumsi dasar, di sini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dasar akrual, di mana laporan keuangan disajikan atas dasar akrual dimaksudkan bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kelangsungan usaha, di mana laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Untuk karakteristik kualitatif, laporan keuangan ada 4. Yang pertama ada dapat dipahami, kemudian relevan, keandalan, serta dapat dibandingkan. Untuk kendala, informasi yang relevan dan andal, yang pertama ada tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.
Unsur-unsur laporan keuangan, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya historis atau historical cost, kemudian ada biaya kini atau current cost, dan nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Laporan keuangan entitas syariah yaitu PSAK 101 revisi tahun 2016. Di laporan keuangan ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggaran dasarnya. Terminologi dalam PSAK ini dapat digunakan oleh entitas yang berorientasi laba, sedangkan untuk entitas yang tidak berorientasi laba atau memiliki ekuitas yang berbeda, perlu menyesuaikan deskripsi pada beberapa pos keuangan. Untuk laporan keuangan bank syariah PSAK 101 revisi tahun 2016 dapat dikatakan lengkap apabila terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi, pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, mengenai konsep dasar akuntansi menurut AOIV dan pemikir Islam. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AOIV yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Dan yang terakhir, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi serta sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut AOIV antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, ada pemegang investasi. Yang ketiga, ada pemilik dana, yaitu bagi deposan bank. Selanjutnya adalah pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, serta pihak yang mengatur. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-Arabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal, tidak boleh dilakukan secara tidak adil, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas, dan harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih, di mana al-maqasid adalah tujuan harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam, sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Untuk bentuk laporan keuangan perbankan syariah yang diminta oleh AOIV antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan yang terakhir laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang sudah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.